Puncak G20 digelar hari ini di kawasan Nusa Dua dan Badung, Bali. Selengkapnya sudah ada rekan kami, Nadia Valeri, langsung dari Nusa Dua, Bali. Ya, Valeri, apa saja agenda yang sedang berlangsung saat ini? Bali, di mana dalam pidato pembukaan Ya, Jokowi Konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali, di mana dalam pidato pembukaan Jokowi pagi hari tadi ini ada sejumlah poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Di antaranya ia menekankan terkait dengan kondisi ataupun krisis-krisis yang saat ini sedang terjadi, di antaranya yakni perang, kemudian rivalitas antar negara-negara yang semakin menajam, dan kondisi ini juga berpotensi menjadi konflik terutama terkait dengan stabilitas harga dan juga kondisi pangan ataupun ketersediaan pangan di dunia. Kemudian Presiden Joko Widodo juga mengajak para kepala negara yang hadir di konferensi tingkat tinggi G20 Bali untuk bersama-sama mengesampingkan perbedaan agar KTT G20 ini berhasil dan juga dapat menghasilkan suatu kesepakatan terutama terkait dengan bagaimana upaya menghadapi tantangan ekonomi di tahun-tahun mendatang, terutama di tengah konflik geopolitik dan juga di tengah ancaman resesi, dan terutama mengingat pandemi COVID-19 masih berlanjut ataupun belum usai setelah 3 tahun terjadi. Dan kemudian juga untuk agenda utama pada konferensi tingkat tinggi G20 hari ini, Stefani dan juga pemirsa, ada beberapa forum diskusi yang telah digelar, di antaranya 3 topik utama. Yang pertama terkait dengan kondisi ekonomi global, kemudian ketahanan pangan dan juga energi, yang dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan transformasi digital, dan yang terakhir diskusi terkait dengan kesehatan. Selain menggelar diskusi dengan 3 topik utama tersebut, namun juga hari ini diagendakan akan berlangsung kembali pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara yang hadir di KTT G20 Bali, di mana sore hari ini juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diagendakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan nantinya malam hari nanti KTT G20 Bali hari pertama ini akan ditutup dengan gala dinner ataupun makan malam bersama kepala negara yang hadir di Garuda Wisnu Kencana. Ya, Stefani. Ya, Nadia, pukul berapa rencananya gala dinner ini akan dimulai dan siapa saja yang akan hadir? Ya, Stefani, untuk gala dinner ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, di mana para undangan yang hadir ini merupakan kepala negara yang sudah hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20. Di antaranya ini merupakan 37 kepala negara, baik dari negara-negara G20, non-G20 maupun pimpinan lembaga internasional. Kita ketahui bahwa dalam KTT G20 ini memang ada sejumlah nama kepala negara dari negara-negara besar, di antaranya yakni Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Presiden China Xi Jinping, dan juga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memang memutuskan untuk bahwa Presiden Vladimir Putin akan tetap berpartisipasi dalam KTT G20 ini, namun partisipasinya dilakukan secara virtual. Ya, Stefani. Iya, Nadia, saya melihat saat ini Anda tengah berada di media center G20. Saya ingin tahu apakah Anda sempat mungkin mengobrol dengan jurnalis dari luar negeri dan bagaimana tanggapan mereka terhadap penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia? Ya, Stefani, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di media center yang berada di Bali International Convention Center. Saat ini saya sedang berada di media center yang berada di Bali International Convention Center, di mana dalam KTT G20 Bali ini juga menghadirkan sejumlah jurnalis dari negara-negara di dunia, dan jurnalis-jurnalis asing ini memang juga sama seperti kami, mereka juga mencari berita sejak pagi, dan kami juga sempat berbincang di mana mereka menyampaikan rasa senangnya bisa berada di Bali, dan mereka juga sangat senang dengan kondisi Bali ataupun dengan budaya dan juga Bali yang memang ini berbeda sekali dengan negara mereka, dan tentunya mereka juga melihat bahwa penyelenggaraan KTT G20 di Bali ini sudah diupayakan secara maksimal. Mereka juga mengapresiasi terkait fasilitas yang sudah disediakan untuk para jurnalis internasional ini. Juga tentunya ini menjadi apresiasi dan bisa menjadi tuan rumah, dan KTT G20 Bali ini diharapkan juga dapat sukses di hari terakhir untuk menghasilkan komunikasi ataupun juga dapat menghasilkan pencapaian atas apa yang dibicarakan para kepala negara ini. Ya, Stefani.
Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Tentunya nanti kami akan kembali melihat suasana terkini dari kawasan Nusa Dua dan Badung Bali untuk mengetahui seperti apa suasana puncak konferensi tingkat tinggi G20.